Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Ezi Rido dari konveksidaster.com. Alhamdulillah, kita syukuri pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas karena kita akan belajar terlebih lagi untuk pemula ketika mau jualan daster, istilah-istilah apa saja sih yang paling sering digunakan ketika kita bisnis atau usaha daster. Karena kalau kita nggak tahu istilah tersebut, ketika ada orang ngomong kita juga rancu ya, kita nggak tahu ya kan. Oh ternyata ada istilah ini, istilah ini. Ketika kita paham tentang istilah-istilah tersebut, maka kita insya Allah akan lebih mudah untuk bisnis atau jualannya. Apa saja istilah-istilah yang paling sering digunakan dalam usaha atau bisnis atau jualan daster itu? Yang pertama ya, dari dasternya sendiri, saya ambil langsung contoh. Contoh seperti ini ya, ada istilah LD. LD itu adalah lingkar dada. Nah, lingkar dada itu yang sini sampai sini, bawah ketiak, ini adalah lingkar dada, ya kan. Ada yang lingkar dadanya cuma 110, ada 120, 120 itu udah masuknya jumbo ya. Kemudian yang 130 ke atas itu masuknya super jumbo. Kemudian PJ ya, PJ itu berarti panjang dari ujung sini sampai yang paling bawah sini, ya kan? Yang paling bawah ini adalah panjang daripada das tersebut, PJ ya kan. Kemudian ada lagi lingkar bawah. Nah, lingkar bawah ini seperti ini. Apalagi untuk payung atau untuk yang modelnya panjang-panjang itu rata-rata lingkar bawah itu lebih besar daripada LD-nya. Jadi modelnya itu payung mekrok gitu ya, kayak huruf A. Ini namanya lingkar bawah. Nah, ini yang paling berdasar ketika kita tanya LD-nya berapa Kak, ya kan, itu untuk patokan berat badan, ya kan. Karena rata-rata kalau antara berat 40 sampai sekitar 50 itu sampai 55 lah, itu LD 100 masih masuk. Kalau udah 50 sampai 70 itu rata-rata 110 LD-nya. Untuk sekitaran 60 sampai sekitar 85 90 itu minimal 120. Di atas 100 itu rekomendasinya di atas 130 sampai 140 LD-nya. Ya. Pertama itu LD, kemudian panjangnya, kemudian lingkar bawahnya. Kemudian apalagi yang kedua adalah pembelian. Ketika kita beli itu kalau di grosir itu nggak bisa ecer. Ada namanya istilah itu serian. Serian itu seperti apa? Serian itu motifnya sama seperti ini ya kan, motifnya mungkin sama, tapi dia punya 5 warna yang berbeda. Itu satu seri. Satu seri itu motifnya sama, yang membedakan itu adalah warnanya. Contohnya seperti ini ya. Ini motif seperti ini satu seri. Kalau kita beli grosir itu rata-rata minimal pembelian satu seri. Jadi seperti ini, motifnya seperti ini ya kan. Ada 5 warna ya kan. Hijau, merah, ungu, kemudian pink, kemudian biru. Lah ini satu seri, motifnya sama, yang membedakan adalah warnanya. Ini satu seri. Kemudian ada istilah lagi itu satu kodi ya kan. Satu kodi itu isinya 4 seri, yaitu 20 pieces. Kalau kita hitung 20 pieces ini kan 5 pieces. Lalu satu kodi itu 20 pieces. Dan jarang ya, ada sih ada, tapi jarang ya yang jual daster pakai istilah lusinan, karena satu lusin itu 12. Kenapa kok jarang? Kalau kita beli rayon itu rata-rata ketika kita beli kainnya itu kainnya juga serian, satu motif 5 warna. Jadi ketika jualnya itu juga 5 warna. Kami juga jual daster kaos, tapi jualnya secara lusinan, karena kaos itu kan warnanya banyak-banyak, beda-beda ya. Dari pabrik macam-macam warnanya itu bisa. Jadi nggak harus 5, jadi kita bisa buat jualnya lusinan. Kalau satu lusin itu 12, tapi rata-rata dan paling besar 90% itu jualnya mereka adalah serian atau kodian. Jadi ketika ada menjual minimal satu seri, oh artinya motifnya satu, tapi warnanya saja ada 5 berbeda semua, gitu ya. Kemudian ada lagi yang menjual satu koli. Istilah satu koli itu berapa? Satu koli itu untuk tetapnya, definisi tetapnya itu enggak ada. Secara gamblangnya, secara mudahnya itu ketika dasternya itu banyak dibungkus dalam satu wadah yang besar, satu bagor yang besar, satu karung yang besar, itu bisa disebut dengan satu koli. Isinya beda-beda, mungkin isinya bisa 500 piece, bisa 700 piece, tapi intinya dalam satu kemasan yang besar ya kan, itu bisa disebut satu koli. Begitu.
Kemudian ada istilah lagi pola pada kain ya. Motif pada kain itu berbeda-beda. Contoh seperti ini. Ini yang dinamakan motif bebas. Motif bebas itu contohnya seperti ini. Jadi motifnya itu random, bebas. Ya kan, banyak. Seperti ini dan seperti ini juga bebas. Motif seperti ini bebas. Saya buka. Nah, motifnya seperti ini kan, bebas kan, dari atas sampai bawah rata-rata sama. Ini dinamakan motif bebas ya. Ini motif bebas. Sedangkan ada lagi motif yang pakai reinstock ya kan. Kalau kita beli kainnya itu reinstock. Reinstock tuh seperti ini ya. Nah, bawahnya itu, nah ini bawahnya ini ada motifnya. Dan motif ini rata-rata dipakainya di bawah. Kalau ditaruh di tengah nggak bisa ya kan. Kalau di atas masih bisa, tapi kalau di rata-rata itu pakainya di bawah. Reinstock ini namanya motifnya reinstock. Atas kosong, kemudian bawahnya ada polanya yang berbeda, itu namanya motif reinstock atau bisa disebut juga tumpal ya istilahnya. Ada yang nyebut tumpal, ada yang nyebut reinstock. Ini motif yang kedua. Motif pertama bebas, motif kedua reinstock, motif yang ketiga itu ada yang namanya motif pola. Nah, pola itu seperti ini, sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama. Sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama. Dan pola itu rata-rata membentuk sesuatu. Itu kebanyakan digunakan pada daster lowo ya, motif pola. Kalau kalian beli daster lowo, ada yang motifnya itu motif seperti ini, motif bebas ya kan, ada yang menggunakan motif pola. Rata-rata lebih mahal yang menggunakan motif pola. Ada lagi contoh seperti ini. Ini pola juga ya. Ini daster lowo. Nah, seperti ini. Balik enggak? Oh, kebalik, maaf. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada gambarnya ya kan. Nah, ada polanya. Nah, ini adalah motif pola. Kemudian ada lagi yang perlu kita cermati, itu adalah kain ya kan. Dalam kitab Istilah Dasar itu ada kain. Kainnya yang dipakai itu apa? Nah, itu penting ya kan. Rata-rata kain yang paling sering dipakai itu seperti ini adalah kain rayon ya, rayon. Ada yang rayon handprint, ada yang rayon rotary. Handprint itu pakai tangan ya kan, biasanya kalau rotary itu pakai mesin. Kalau seperti ini nih handprint ya kan, harganya rata-rata yang handprint itu lebih murah daripada yang rotary. Rotary rata-rata itu harganya lebih mahal karena dia lebih premium. Kemudian ada lagi yang pakai bahan kaos, kan juga ada yang bahan kaos, ada lagi yang pakai bahan katun, ada juga pakai bahan dispers, ada seperti ini ya, seperti ini bahan dispers. Tapi rata-rata yang paling umum gunakan itu adalah bahannya adalah rayon, karena rayon itu bahannya jatuh, adem, coraknya banyak, motifnya banyak, dia juga menyerap keringat. Itu ya hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan, istilah-istilah yang perlu diperhatikan dalam Istilah Dasar begitu. Mungkin itu sedikit dari saya untuk pertemuan kali ini, belajar mengenai bagaimana jualan dasar, istilah-istilah apa saja yang paling sering digunakan dalam jualan dasar, dalam bisnis dasar. Ketika ada kurangnya, tolong tuliskan di komentar, kita sharing bersama, kita belajar bersama. Terima kasih, ini dari saya. Ketika ada salah dan kurangnya itu dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.